Sesuai dengan prinsip teori dari Pareto juga, 80% dari permasalahan yang muncul tersebut kan akan dipecahkan ketika kita fokus pada 20% inti masalah yang ada. Welcome to Krokodik Talk. Di segmen kali ini kita akan membahas terkait hal fundamental apa yang harus dipersiapkan sebelum bikin aplikasi. Nah, di sini ada Mas Adit. Halo Mas Adit. Hai. Mas Adit ini sebagai lead analis di Krokodik. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Mas Adit. Oke, Mas Adit, apa yang perlu dipersiapkan sebelum mengembangkan aplikasi? Oke, sebenarnya yang perlu kita fokuskan sebelum mulai mengembangkan aplikasi mobile itu cuman satu. Jadi kita harus tahu dulu dengan aplikasi mobile yang akan kita kembangkan itu kita mau menyelesaikan masalah apa, gitu kan. Jadi ketika kita ingin mulai mengembangkan aplikasi mobile itu tidak bisa berdasarkan pada daftar fitur-fitur saja. Jadi kalau misalkan kita dari awal itu sudah langsung melakukan listing fitur-fitur yang dimana fitur-fitur tersebut terkadang tidak sesuai dengan inti permasalahan yang ada, itu tuh ujung-ujungnya aplikasi tersebut tuh nggak bakal kepake gitu. Nah, kenapa kok tidak dipakai? Karena aplikasi mobile yang sudah kita kembangkan tadi itu tidak berfokus untuk menyelesaikan masalah yang ada. Jadi fokusnya itu malah banyak-banyakan di jumlah fiturnya gitu kan. Terus ketika kita fokus pada total banyaknya fitur tersebut, kita nggak tahu mau menyelesaikan masalah yang apa gitu kan. Nah, pada dasarnya aplikasi mobile itu kan hanya sebuah tools gitu kan. Jadi tools untuk berfungsi sebagai membantu atau mengefektifkan atau mempercepat proses kerja dan lain-lain seperti itu yang akan digunakan oleh end user atau orang-orang yang menggunakan aplikasi tersebut untuk mengatasi atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, di Krokodik sendiri khususnya di tim analis ya. Jadi kami memiliki komitmen yaitu problem solving oriented. Jadi di mana komitmen tersebut akan selalu kami jaga untuk dapat memberikan pelayanan terbaik. Terus kemudian juga kami bisa memberikan solusi-solusi terbaik kami berdasarkan pengalaman yang sudah kami jalani selama ini kepada klien yang akan mengembangkan aplikasi mobile di Krokodik, seperti itu. Oke, tadi membahas problem solving ya Mas. Kenapa harus problem solving oriented? Oke, dari kami tentunya ketika klien ingin menginvestasikan uang mereka untuk mengembangkan sebuah aplikasi di Krokodik itu sendiri kan pasti tidak ingin investasi yang mereka lakukan itu terbuang percuma gitu, hanya buang-buang waktu atau ngebuang uang mereka untuk sebuah aplikasi yang gagal atau aplikasi yang ujung-ujungnya nggak kepake gitu kan. Nah, di sini kami akan berusaha untuk membantu klien untuk mendapatkan inti permasalahan yang sebenarnya mereka tuh hadapi itu masalah apa gitu loh. Jadi kami akan membantu mereka untuk menemukan akar masalahnya, terus membantu mereka untuk mendefinisikan objektif apa yang akan dicapai dengan aplikasi tersebut gitu. Oke. Untuk problem solving tadi bagaimana caranya untuk implementasi? Pertama-tama mungkin kami akan mencoba untuk mencari tahu dan mendefinisikan dulu arti dari masalahnya, gitu kan. Masalah di sini artinya adalah sebuah selisih, di mana selisih itu kondisi saat ini dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan. Jadi pada saat kita menyusun daftar permasalahan tadi, kita kan pasti akan menyusun masalah yang banyak banget gitu kan. Nah, di sini kita harus fokus untuk mencari tahu inti permasalahan sebenarnya sesuai dengan prinsip teori dari Pareto juga. 80% dari permasalahan yang muncul tersebut kan akan dipecahkan ketika kita fokus pada 20% inti masalah yang ada. Nah, jadi di sini kami akan membantu klien-klien kami yang akan mengembangkan aplikasi mobile itu untuk menemukan 20% inti permasalahan, di mana 20% permasalahan tersebut ketika kita bisa menemukannya dan fokus pada penyelesaian masalah tersebut, itu bisa memaksimalkan pencapaian 80% kesuksesan yang lain gitu. Setelah kita menemukan inti masalah tersebut, langkah selanjutnya adalah kami akan menyusun nih objektif dan key resultnya dari aplikasi tersebut. Jadi untuk mendefinisikan indikator-indikator aplikasi ini tuh bisa dibilang berhasil tuh ketika apa.
seperti itu. Terus kemudian setelah ada objektif dan key result, kami akan menyusun juga yang namanya hipotesis solusi. Nah, di hipotesis solusi ini biasanya berisi fitur-fitur gitu kan. Nah, tapi nggak asal fitur. Di sini fitur-fitur yang kami berikan atau yang kami suggest ke klien itu juga fitur-fitur yang relevan dengan inti permasalahan yang ada gitu. Jadi di sini kami akan memberikan fitur-fitur yang relevan yang dapat menyelesaikan masalah dengan cepat. Kemudian klien juga bisa merasakan nih manfaat dari aplikasi tersebut. Nah, pada saat kita menentukan inti masalah, terus kita menentukan objektif dan key result-nya, kita harus selalu menyusun dengan jelas, terukur, dan spesifiknya gitu. Nah, hal ini nanti akan memudahkan kami sebagai tim developer ataupun nanti yang project owner-nya atau yang kliennya kami itu untuk menemukan indikator keberhasilan dari sebuah aplikasi ini. Mungkin saya coba berikan satu contoh kasus mungkin ya. Jadi kayak kalau kita bicara kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, kondisi saat ini di perusahaan A itu jumlah penjualan yang mereka lakukan setiap bulannya itu selalu menurun gitu. Nah, kemudian prosesnya di kondisi saat ini itu pimpinan perusahaan tersebut baru mendapatkan laporan penjualan dari salesman-nya itu ketika di akhir bulan. Itu pun setelah dari admin perusahaannya itu melakukan input datanya gitu kan. Nah, ketika proses yang terjadi di perusahaan itu tuh seperti itu, ya kan, dampaknya itu kan nanti akan nggak tahu nih pimpinannya itu harus melakukan strategi apa atau memberikan keputusan apa ketika target atau pencapaian-pencapaian yang ingin dicapai di bulan itu tuh nggak kecapai gitu. Jadi dia nggak tahu dia harus ngapain gitu kan. Dia baru taunya ketika akhir bulan, ketika emang targetnya udah nggak kecapai lagi gitu loh. Nah, di sini kondisi yang diharapkannya di perusahaan itu pimpinannya itu bisa mengetahui laporan penjualan salesman-nya itu setiap saat atau real time gitu kan. Nah, ketika kita berikan alternatif solusinya, pimpinan ini bisa mengetahui laporan-laporan penjualan dari salesman-nya itu setiap saat real time pada saat itu juga, nggak perlu nunggu dari admin input dulu di akhir bulan gitu kan. Nah, jadi ketika pimpinan itu udah mengetahui performance dari salesman-nya atau performance dari produk penjualannya, itu kan dia bisa melakukan penilaian-penilaian terhadap kinerja dari masing-masing produk atau salesman tersebut. Jadi katakanlah misal di minggu pertama atau minggu kedua pada bulan tersebut produk atau penjualannya ini nggak achieve nih, targetnya nggak nutup nih. Nah, di sini pentingnya data-data empiris yang bisa kami deliver ke pimpinan tersebut untuk dapat memberikan keputusan-keputusan atau bahkan merubah strategi marketing dan lain-lain gitu kan, untuk gimana caranya dalam bulan tersebut itu bisa achieve gitu sih. Jadi berdasarkan contoh tersebut, dengan menekankan pada komitmen problem solving oriented tadi, kami tentunya akan berfokus memberikan solusi-solusi yang relevan dan tidak keluar dari inti permasalahan yang ada gitu. Jadi fokus pengembangan aplikasi yang dapat menjawab inti permasalahan tersebut dan tidak fokus pada seberapa banyak fitur yang harus ada pada aplikasinya gitu. Oke. Tadi ketika tim analis ngasih solusi ya Mas ya. Nah, solusi tersebut tuh dapat dikatakan berhasil tuh jika apa sih Mas? Oke, keberhasilan itu sendiri sebenarnya tidak bisa dibebankan pada salah satu pihak aja. Jadi katakanlah kita sebagai developer mobile apps itu juga tidak bisa dibebankan aplikasi ini berhasil atau enggaknya itu bergantung dari penanganan si tim developernya, itu enggak juga. Jadi untuk tingkat keberhasilannya itu sendiri kita membutuhkan kerjasama dari semua pihak yang terlibat. Tentunya dari tim developer, dari end usernya juga mungkin, atau dari si product ownernya gitu. Nah, di Krokodik sendiri kan aplikasi yang kami kembangkan itu memiliki komitmen yang problem solving oriented tadi. Nah, ini tuh bisa dikatakan berhasil ketika aplikasi yang kami kembangkan sudah mampu memberikan kesempatan kepada si klien itu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang mereka hadapi gitu.
Oke, tadi ada Mas Adit mengatakan kesempatan gitu kan. Hah? Nah, kesempatan yang dimaksud seperti apa, Mas? Oke, untuk memberikan kesempatan ini memang kami artikan apabila aplikasi yang sudah kami kembangkan itu sudah berhasil kami deliver ke pihak klien sesuai dengan apa yang kita diskusikan di awal. Contoh, kami akan mendiskusikan terkait hal-hal non teknis, misalkan kayak inti masalahnya di mana, terus kemudian objektif dan key resultnya seperti apa, terus proses bisnis yang terjadi itu seperti apa gitu kan. Nah itu udah sesuai gitu. Terus kemudian kita juga akan membahas terkait hal-hal yang teknis, itu misalkan seperti bahasa pemrograman yang dipakai mau apa gitu kan, terus database yang mau pakai apa, server dan lain-lain gitu sih. Jadi ketika kami udah berhasil ngedeliver sesuai dengan apa yang kita diskusikan di awal tadi dengan klien, nah itu tuh yang menjadikan indikator keberhasilan dari pengembangan aplikasi di Krokodik gitu. Oke Mas Adit, tadi setelah inti permasalahan, objektif, key result, dan hipotesis solusi udah ditemukan kan Mas? Ya. Gitu. Nah next step-nya apa yang harus dilakukan? Untuk next step-nya kami akan fokus pada desain sih. Jadi untuk penjelasan desain detailnya seperti apa itu nanti akan dijelasin sama tim lead desainnya sendiri gitu sih. Oke, thank you Mas Adit untuk Ya, penjelasannya sama-sama. hari ini. Untuk next step kita bisa lihat video berikutnya. Terima kasih.